Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Ini adalah video analisa untuk XAUUSD hari ini hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 ya teman-teman. Gimana guys kabar tradingnya? Apakah aman-aman saja atau lagi loss atau lagi apa? Tidak henti-hentinya saya ingatkan ya teman-teman bahwa trading ini pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Mungkin cukup apa ya guys ya, butuh waktu sekitar ya mungkin 3 sampai 5 tahun lah guys. Kalau kalian bisa bertahan nanti insya Allah akan mulai berkembang dalam tradingnya, bisa mulai konsisten dalam profit. Lalu cara bertahannya gimana? Ya cara satu-satunya hanyalah dengan pelan-pelan tradingnya ya teman-teman. Jangan full margin, jangan jangan juga entry yang terlalu dalam ya, jangan juga entry dengan lot yang terlalu besar dan sebagainya. Oke, langsung saja. Ini adalah video analisanya ya, teman-teman. Di sini kalau kita lihat di H1 ya, guys ya. Kalau saya perhatikan sebenarnya ini hampir ya, menurut saya kalau sesuai analisa saya ya, teman-teman, ini hampir 80% ini bisa naik dulu, teman-teman. Ya. Kenapa? Karena di sini kalau kalian perhatikan, ini sekarang masih jam 1 ya, teman-teman. Kalau di Indo berarti mungkin sekitar jam 5 atau jam 6. Nanti tayangnya di Indo itu harusnya jam 7 ya, teman-teman, jam 7 pagi. Kemungkinan besar ya nanti itu candle itu akan naik dulu ke area sini guys, untuk naik ke area MA50. Kenapa? Di sini kalau kalian perhatikan MA50-nya ini sudah keluar dari top BB. Jadi kemungkinan besar candle itu akan naik dulu untuk mengejar MA50-nya. Akan tetapi apakah ini boleh kalian buy di sini? Sebenarnya boleh-boleh saja ya teman-teman, akan tetapi memang agak rawan. Cara buy-nya gimana? Cara buy-nya kalian geser ke M5 atau M15 untuk nanti mencari setup untuk buy dulu. Ya, minimal banget ya, teman-teman, minimal banget. Nanti di M5 ini akan ada CSAK dulu ya. Mungkin akan ada re-entry. Nah, di re-entry inilah kalian nanti bisa buy untuk naik ya. Naik tujuannya kemana? Tujuannya di top BB di H1 tadi. Kenapa seperti itu? Karena di sini kalau kita lihat di H1, dia MA50-nya ini sudah keluar. Kalau MA50-nya ini keluar dari top BB atau low BB, maka candle itu cenderung akan mengejarnya, teman-teman. Mengejar apa? Mengejar MA50, ya. Sama ini yang terjadi di sini kemarin ya, guys ya. Kalau kalian perhatikan di sini kan turun ya, teman-teman. Tapi di sini ketika MA50-nya itu sudah keluar dari top BB ya, guys ya. Candle itu mengejar ya, teman. Keluarnya kan di area sini ya, di area sini. Di area sini ya, teman-teman keluarnya. Nah, itu candlenya naik ya, guys ya. Naik menuju ke area MA50-nya. Ini akan terjadi terus-menerus seperti itu ya guys ya, dan itu terjadi di semua time frame teman-teman. Di semua time frame. Di sini kalau kalian perhatikan ya, di sini saya kasih contoh lagi. Di sini kan naik ya, naik terus. Terus kemudian kalau kalian perhatikan di area sini MA50-nya ini sudah keluar dari low BB, maka candle akan mengejar ya guys ya. Keluarnya kan di area sini ya. Di area sini mohon maaf. Nah, setelah itu candle ya akan mengejar guys, akan turun dulu lah, akan mengejar ya, akan mengejar. Walaupun ya kadang memang nggak sampai nempel ya teman-teman, mungkin nempelnya itu di candle-candle setelahnya. Tapi memang kalau MA50-nya itu sudah keluar, di sini kan keluar lagi tuh MA50-nya, keluar dari low BB, maka candle yang ya akan mengejar dulu ke area MA50-nya. Nah, itu yang kemungkinan terjadi di H1 ini. Akan tetapi apakah nanti akan bisa naik terus? Nah, itu perlu kita lihat time frame atasnya ya guys ya, H4 dan juga daily. Jadi kalau menganalisa itu satu-satu aja ya teman-teman. Di sini walaupun kita tahu kemungkinan besar akan naik, tapi itu juga masih belum pasti ya guys ya. Bisa aja nanti market tidak sesuai analisa dan akhirnya malah terjun lagi. Dan kalau terjun lagi nanti MA50-nya ini akan masuk lagi ke dalam BB guys. Selama MA50-nya ini belum masuk ke dalam BB, maka candle ini kemungkinan besar dia akan naik dulu. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu kalau di H1 ini kemungkinan akan naik, cara memanfaatkannya gimana? Ya yang saya ucapkan tadi ya teman-teman. Kalian geser ke M5, tunggu CSAK, re-entry, nah nanti kalian masuk di situ. Atau kalau di M5 setelah CSAK langsung masuk itu juga nggak terlalu masalah ya teman-teman karena range-nya itu kecil. Oke, setelah kita selesai di H1 dan kita tahu di H1 itu akan naik, nah kita lihat dulu di time frame H4 teman-teman. Nah, di sini kalau di H4 sebenarnya posisinya ini cenderung akan sell ya guys ya. Kenapa? Karena kemarin di sini kan sedang re-entry sell ya. Ini kemarin kita menganalisa akan terjun dan ternyata terjun ya teman-teman. Tapi saya nggak dapat entryan ini guys karena saya sedang tidur ya teman-teman kemarin. Jadi jam tidur saya itu memang ya berbeda lah ya teman-teman dengan yang di Indonesia. Jadi saya nggak kebagian ini, padahal kemarin enak banget ya di H1 itu candlenya. Saya benar-benar nggak entry kemarin karena memang ketinggalan. Ya udahlah kalau ketinggalan ya udah berarti bukan rezekinya ya guys ya. Di sini kalau kita lihat di H4 sebenarnya
apa ya guys ya, posisi MA50 dan mid BB ini kan sudah jauh ya teman-teman, sudah jauh. Jadi ada kemungkinan juga nanti dia akan cross ya, dia akan top BB-nya cross dengan MA50 dan MA50-nya ini keluar dari top BB. Ketika terjadi seperti itu, maka nanti ini akan terjadi sama juga yang terjadi di H1 tadi. Ketika di H1 tadi kemungkinan besar akan naik, nah, di H4 ini kemungkinan besar akan naik juga apabila nanti MA50-nya ini sudah keluar dari top BB ya, teman-teman. Kemungkinan nanti akan ada persilangan seperti ini. Sama yang terjadi dengan di H1 tadi itu. Jadi sementara ini kita akan fokus dulu di H1 ya, teman-teman, karena di situ yang cukup menarik karena di situ kelihatan candle-nya itu akan naik gitu. Walaupun belum pasti ya, guys ya, belum pasti akan tapi kemungkinan besar dia akan naik. Nah, setelah itu nanti kita lihat di H4 ya. Kita lihat di H4, teman-teman. Katakan di H1 nanti nggak jadi terjun ya, guys ya. Maksudnya nggak jadi naik, dia malah terjun misalnya, dia malah turun, breakout ke bawah. Maka kita akan nyari sell ya, teman-teman. Tandanya gimana? Tandanya, guys ya, nanti kalau di H1 ini dia berhasil membuat momentum yang baru, teman-teman. Kalau nanti di H1 ini, nanti dia membuat momentum sell, kita kan menganalisa dia akan naik ya, guys ya. Kalau ternyata analisa kita salah dan ternyata dia malah turun membuat momentum sell, maka kita tinggal nyari sell ya, guys ya. Kita tinggal nyari sell, kita tinggal turunkan ke M5 atau M15 untuk mencari setup sell, misalnya re-entry sell atau mungkin extreme sell, MHV sell dan sebagainya. Itu gampang ya, teman-teman, tidak terlalu sulit. Di sini di M15 juga masih zone zero loss sell ya, guys ya. Jadi kemungkinan akan ada penurunan dikit lah. Kalau secara support resisten, di sini ada support di area sini ya, teman-teman. Jadi kemungkinan dia mungkin akan mengejar ke sini dulu, baru nanti akan naik untuk menjemput MA50-nya. Atau bisa juga nanti langsung naik, kita nggak akan tahu ya, teman-teman. Jadi kita sabar saja. Sabarnya dengan cara gimana? Ya kalau saya ya guys ya, kalau saya akan menunggu setup untuk buy dulu. Karena di sini kita tahu dia akan naik kan, jadi kita geser saja ke M5 ya. Minimal tunggu dulu di M5 membuat CSK buy lah guys. Sini kalau kalian perhatikan di M5 ini sudah terlihat dia akan naik ya teman-teman. Kalau nanti ada CSK buy terus membuat re-entry, di re-entry inilah kita bisa entry buy untuk naik ya. Targetnya kemana? Di top BB H1. Seperti itu cara analisa saya ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.